Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan pujian dan serta rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, di mana setiap acara yang kita lalui, setiap acara yang kita jalani, apakah itu mungkin acara kata sambutan, apakah itu mungkin acara yasin perwiritan, apakah itu mungkin acara kenduri dan lain sebagainya, selalu diawali dengan kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah. Bahkan dalam setiap salat kita, setelah kita mengangkat takbir, setelah kita membaca doa iftitah dan surah yang menjadi salah satu rukun qauli yang diucapkan juga adalah Al-Fatihah yang bunyinya alhamdulillah. Artinya kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Rabbul alamin, segala penjaga semesta alam, pemelihara semesta alam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih di mana hari ini kita baru memperingati Isra Mi'raj. Kemarin tanggal 27 bulan Rajab, dan hari ini masih bernuansa bisa untuk banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di akhir bulan Rajab ini, menyambut kedatangan bulan Sya'ban, sehingga kemudian memasuki nantinya bulan suci Ramadan kalau diizinkan Allah. Itu makanya ada satu doa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadisnya yang berbunyi, dan ini bisa kita amalkan mulai saat ini. Mungkin sudah ada yang mengamalkan dari awal masuk Rajab, tapi tidak ada salahnya kalau kita terus menghafalkan doa ini. Apa bunyinya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah
nanti fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban. Ketika nanti berakhir bulan Rajab memasuki bulan Sya'ban, boleh diganti doanya. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahkanlah kami pada bulan Sya'ban. Tetapi yang paling penting adalah wa balik, dan sampaikanlah sampai bulan suci Ramadan. Mengapa doa ini penting untuk kita bacakan? Karena kematian kita tidak ada yang tahu kapan. Hari ini kita masih dapat bertatap muka. Hari ini kita masih dapat berjumpa, bertegur sapa, berkumpul bersama saudara, berkumpul bersama sanak famili dan keluarga. Tapi siapa yang tahu ketika mau memasuki bulan suci Ramadan, ternyata kita sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sangat jelas Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang memiliki hawa nafsu, setiap yang hidup di dunia ini, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ada satu doa yang selalu mesti kita laksanakan, mesti kita panjatkan, mesti kita bacakan. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, berikan kami keringanan dalam menghadapi syakaratul maut. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bulan Rajab ini, izinkan khatib menyampaikan beberapa pesan, di mana di dalam kitab Durratun Nasirin dijelaskan bahwa ada sebuah telaga yang bernama Telaga Rajab. Telaga itu putihnya melebihi susu, dinginnya melebihi salju, dan manisnya melebihi daripada rasa madu. Siapa orang yang mendapatkan telaga tersebut? Siapa orang yang diizinkan untuk meminum air telaga tersebut? Ternyata dijelaskan bahwa ada 3 kategori yang diizinkan Allah untuk meminumi air telaga Rajab tersebut. Apa yang 3 itu? Yang pertama, ketika di bulan Rajab ia banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama hari ini memasuki akhir daripada bulan Rajab, inilah kesempatan emas, inilah kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sebaik-baik yang di akhir itu ialah yang dipandang yang di akhir. Wal akhirah, dan yang di akhir khair, lebih baik minal ula, daripada yang di awal. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ada adik kelas kita yang sekolah di SD, ketika dia kelas 1, 2, dan 3 tidak dapat juara, tidak terlalu dipandang. Tapi memasuki kelas 6, di sini puncaknya, di sini ia mendapatkan juara. Tentu ini menjadi nilai plus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang hidup di dunia meninggalkan sholat, suka berbuat maksiat, tetapi yang Allah pandang, man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya sanggup dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, maka diizinkan masuk surga. Tetapi perkara mengucapkan kalimat ini tentu bukanlah hal yang mudah. Andai kata di dunia tidak membiasakan diri dengan mengucapkan kalimat tersebut melalui mediasi sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di akhirnya nanti ini akan menjadi bumerang, akan menjadi bom waktu yang susah kita untuk ucapkan. Itu makanya kenapa ada pelajaran ketika mau menghadapi sakaratul maut, ada istilah ditalqinkan, diajarkan untuk ilmu dalam mahdi dan lahdi. Tidak ada batasan dalam untuk belajar. Bahkan ketika di akhir hayat, ketika kita menghadapi sakaratul maut, di samping kita akan membantu kita, mengajarkan kita
ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi perkara mengucapkan ini bukanlah hal yang mudah. Karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika kita menghadapi sakaratul maut, di situ kita akan merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Seandainya dikumpulkan satu air yang ada di dunia ini, apakah itu air laut, apakah itu air sungai, dikumpulkan menjadi satu dalam satu tempat, diminumkan kepada kita, tidak akan terasa. Karena haus yang kita rasakan sangat luar biasa. Di situ setan, di situ iblis laknatullah datang menggoda di saat-saat terakhir. Di situ cobaan yang paling berat. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar firman Allah, wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan yang di akhir itu lebih baik bagi kita semua daripada yang di awal. Untuk itu, di akhir Rajab ini, inilah kesempatan emas untuk banyak-banyak mengirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, banyak membaca salawat. Kemudian yang kedua, banyak berpuasa pada bulan Rajab. Siapa yang banyak berpuasa, mudah-mudahan diizinkan dapat meminum telaga yang dinamakan telaga Rajab tersebut. Ini juga merupakan momen emas, momen terbaik untuk kemudian kita melatih diri menghadapi bulan suci Ramadan. Andai kata kita tidak pernah berolahraga, tiba-tiba bermain bola, badan sakit, kaki sakit, semua kita akan mengalami sakit. Itu makanya sebelum olahraga ada istilah latihan. Maka di bulan Rajab ini, inilah saatnya untuk latihan. Manakala mungkin ada keluarga kita, ada saudara kita yang pernah terlupa, terlewat ketika di bulan suci Ramadan tahun lalu ada yang tinggal. Ini pula saatnya untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai penutup perjumpaan kita, yang pertama banyak mengirimkan sholawat, yang kedua banyak berpuasa pada bulan Rajab,